Bu. Mana? Oh iya iya iya. Memang nggak masak goreng kemarin. Ya. 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 Kemarin telurnya 2 saya. Iya 2 juga. Oh iya. Bu ini 1. Saya 2 juga. 2. Karena pas ada anak-adik kan dia nak kali yang menunggu. Ambil makan ni. Beda-beda ibu, ada yang terong ya? Ada. Mau ambil ya? Iya bu, ini aja. Ada nggak dorong? Nggak ada. Mana? Oh ada. Sama. Kemarin saya nggak dikasih tumis kacang loh bu. Sama itu bubang juga. Ini udah nubi, ada tumis kacang. Beda ya. Lupa kali. Iya kali. Tadi ada yang kue dapat satuan itu tanah tahu kan? Bisa juga gitu ya. Terus harus masukin lah. Kirain udah tutup kan. Apa lo yang asin kali ya? Gimana bu? Kayaknya ada yang asin kali ya. Tanya kayaknya. Tanya kayaknya. Ladonya? Mau serong mau. Ya, asin. Iya. Asin tumis asin. Iya kan asinnya? Di situ kan dia ada nggak? Apa yang asin ini? Darah tinggi nanti. Iya. Kemarin saya teler loh bu. Kan mobilnya itu yang bawa kenceng kali. Ya Allah bu, bilanya mual tuh tadi. Itu nggak seberapa bu. Kemarin sore. Kemarin saya buka. Iya. Iya. Lebih dari itu bu. Iya, berarti yang kayak kemarin saya itu. Orangnya sama. Orangnya bukan bangsa. Beda ya. Ini Bang Putra ini. Siapa nih? Kok ini Putra? Putra. Orang mana? Nggak tahu. Iya, saya nggak nanya juga. Iya loh, kok nggak ngerti loh aneh kan? Nggak diundang apa orang ya? Nggak undang-undang sih katanya. Nikah gitu. Yang sama dulu? Siapa? Yang dulu? Saya lebih lagi nggak tahu. Kan beda divisi, jadi jarang jumpa sih bu. Terus kemarin kan kayak mabuk-mabuk juga bu nih. Kenceng kali tuh loh mobilnya. Jadi kemana bu? Ini mabuk juga bu? Iya, terus dia pindah depan sama bu. Pindah depan gitu. Jadi rombongan kenceng bawa. Nah, kan ditanya memang, ngutang enggak, siap enggak setengah jam sampai rumah. Jangan lah, gila kali. Ya kalau kira-kira kayak gitulah, tapi kemarin memang sampai 40 menit gitulah. Kami 40 menit naik kereta kemarin. Iya, tapi itu kayaknya cepet loh, Bu. Cepet kali lah pokoknya. Ya, Bu. Ini kalau kayak gini lebih baik naik Honda aja. Dalam kita tak kayak mana-mana. Iya. Daripada sampai sini mabuk, nggak bisa apa-apa. Iya, itu lah.
sopirnya itu udah ditelepon gitu loh Bu. Kemarin Bu Asep apa masuk angin bilang cepat aja dia. Jadi Bu, mual Bu, mobilnya balap-balap. Itu pun saja Bu. Oh nggak Bapak. Jadi ikutnya sih. Iya. Mana? Di Pengabasan 4. Di Simpang Gedong Bu. Pangedong. Iya, Simpang Gedong. Iya. Jadi ayah tahu mau baru. Iya Bu. Bulu tuh bulunya. Jadi pada bayu anak buku di PT Bayu. bulanan. Bayu isi alhamdulillah. Kami jawab lu kahanan bulan. Iya. Belum punomnya nasi. Bu ya. Mau beli motor ya kan? Iya. Ya lah pula Bu. Ya Allah, pada kita macam. Terus si ayu ini aku semayang mana kan? Sama ayu dulunya. Asa. Oh iyalah Bu. Ya. Belum yang lebih pada kalau yang gaji model. Iya. Kenapa? Tarik. Enam dimensi. Aku Sama Bu Astuti ya. Aku ibu-ibu yang lain nggak kenal. Itu dari Albi enggak? Yang ibu-ibu makan bareng tadi? Enggak, yang makan bareng tadi loh. Itu ibu-ibunya dari Albi juga. Oh bukan. yang bunga itu kan Oh iya, maksudnya dari Darul Makmur. Oh iya. ya. Jadi Bu ada poin penting nih yang juga ibu-ibu harus pahami di mana Sisir lah. Iya. Tadi tahan tuh. Beta Bu. Ino beta. WC di B. Beta. Cundan. Garamnya cukup untuk Baik, siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sesama anggota kelompok 4 semua hebat. Hebat. Kelompok 4, semangat. semangat. Bacakan iya. Siapa Bu? Oh, saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dari tiga pertanyaan di atas, analisis kami pertama pada gambar pertama itu bermain plasticine menjadi pola bentuk sesuatu yang disenangi anak. Nah di sini anak bebas ya membentuk sesuai ukuran yang dia sukai, kemudian membentuk tadi ibu yang kelompok di sana menyebut pizza, kami di sini menyebutnya bunga gitu, pola-pola bunga gitu. Nah itu yang gambar 1. Kemudian yang gambar 2
ada balok angka, ada puzzle huruf yang disusun sama oleh anak-anak di situ. Jadi kemudian untuk pertanyaan kedua, jelas di sini kita lihat bahwa guru menyediakan mainan edukatif, berbagai mainan edukatif yang bisa dikreasikan oleh masing-masing dua kelompok anak di gambar tersebut. Kemudian apakah anak melakukan kegiatan bermain yang sama? Jelas beda karena kita bisa lihat dari masing-masing bahan yang disediakan oleh guru berbeda ya. Jadi seperti yang kelompok yang pertama tadi juga kita berpendapat sama bahwa di sini sepertinya guru yang menyediakan alat-alat permainan edukatif itu sudah menerapkan semacam berdiferensiasi ya, sistem berdiferensiasi yang sedang kita bahas kali ini, bahwa memang anak-anak PAUD hendaknya kita memberi kesempatan untuk mereka mengeluarkan ide-ide berkreasi dengan apa yang mereka pikirkan, seperti itu. Memberikan kebebasan untuk anak berkreasi. Mungkin itu dulu dari kelompok 4 ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita beri terus untuk kita semua. Ya, dapat kita lihat memang beragam macam permainan yang disediakan di sini ya. Jadi bukunya memang memfasilitasi di mana anak itu bisa belajar mandiri sesuai dengan minat, ya, sesuai dengan minat belajar mereka. Dan kita lihat juga bagaimana kegiatan bermainnya mendukung pembelajaran berdiferensiasi karena memang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana cara anak itu belajar. Yang pertama, anak belajar dengan cara mengamati, kemudian meniru, menyerap informasi, aktif, bereksplorasi, berinteraksi. Tadi tujuan di PAUD kemarin seorang guru PAUD itu akan memberikan rangsangan pembinaan ya, rangsangan kepada anak itu melalui kegiatan-kegiatan yang kita sediakan itu yang menarik dan apa Bu? Memacu minat belajar anak Bu. Jadi harus yang kreatif ya, anaknya harus diajak untuk yang kegiatannya kritis lah gitu ya, sehingga anak mengeksplorasi apa yang dilihat dan rasakan langsung. Jadi itu tadi anak belajar mengamati, meniru, bahkan tingkah kita yang mungkin salah atau apa ditiru oleh anak itu ya. Itu juga guru menjadi teladan itu ya, aktif, bereksplorasi dan berinteraksi. Jadi memang bermain itu merupakan komponen paling penting ya Bu ya bagi tumbuh kembang anak, karena sedang masanya Bu ya, masanya itu bermain seraya belajar, belajar seraya bermain ya. Kalau sekarang bermainnya harus merdeka ya. Jadi seperti gambar kita tadi, kita menyediakan medianya, tapi terserah anak mau buat apa ya. Nah, jadi ada 3 jenis main ini ulang ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu sudah tahu ya 3 jenis main ini. Yang pertama ada main sensori, di mana anak main dengan benda untuk membangun persepsi. Selanjutnya ada main peran ya. Main peran itu kegiatan di mana anak menggunakan bermain peran ya, ada skenario ya, sering sekali meniru situasi kehidupan nyata dan cerita fiktif. Jadi main peran itu juga ada 2 Bu, ada makro dan mikro. Kalau makro itu langsung dengan benda yang sesuai ukurannya. Misalnya bermain menjadi penjual, pembeli, ada timbangan ya. Jadi belajar tadi dikatakan sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi apa yang dilihat saat kita ajak anak ke pasar ya, dia bisa mempraktikkan bagaimana menawar ya. Kalau sering bikin mama ya, pasti sering menawar ya, sering menawar. Selanjutnya ada ya main peran mikro. Main peran mikro itu bisa menggunakan, kalau dulu kita main bongkar pasang ya Bu ya, main bongkar pasang atau main yang banyak bendanya itu ukurannya kecil dan bisa digunakan sebagai alat untuk bermain peran. Jadi kayak berlian gitu ya, itu juga masuk main peran. Yang selanjutnya main pembangunan. Jadi di kegiatan ini digunakan untuk bikin rumah. Ibu-ibu minta dipanggilkan temannya segera ya, karena jam 2 teh kita mulai lagi.
Ini ada bagaimana beriman ya. Ibu, jadi pelajar Indonesia itu adalah pelajar sepanjang hayat. Ya, jadi pada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ada berapa Ibu? Ada 6 dimensi dari dalamnya. Kalau yang 3 tadi capaian pembelajaran saat Ibu merancang pembelajaran yang intrakurikuler. Kalau yang sifatnya project, yang Ibu lihat adalah ini dimensi. Ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang tadi kemarin nilai Pancasilais itu, nah ini mencakup ini dari dimensi. Nilai Pancasilais atau itu dianggap Pancasilais apabila anak-anak itu punya ke-6 dimensi ini. Ya, kita bisa lihat Bu, dimensinya ada 6. Elemennya itu ini Bu, di bawah ini. Jadi ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Itu merupakan dimensi dari beriman bertakwa kepada Allah. Ya Bu ya, paham Bu? Jadi kalau Ibu menyusun modul ajar, lupakan yang tadi. Yang ingat adalah 6 dimensi. Paham Bu? Sama nomor ya boleh gitu. Bu, paham Bu? Jadi di saat Ibu menyusun RPP, yang Ibu ingat adalah 3 elemen tadi. Udah kan? Udah tahu semua kan? Tadi udah hampir. Kalau yang Ibu buat adalah modul ajar, yang nantinya akan dibuatkan proyek profil pelajar Pancasila yang tadi, yang Ibu lihat adalah 6 dimensi. Ini Bu, 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, ya, kebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar, kreatif. Ini Bu, elemennya juga bisa Ibu lihat. Ada akhlak beragama, pribadi. Ini merupakan elemen dari 6 dimensi. Ya. Nah, ini Bu, ada sub elemen juga. Jadi elemen itu akhlak beragama dan
tadi kan. Dimensinya apa Bu? Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi. Elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Sedangkan sub elemennya adalah, nah ini Bu, ini sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di akhir dari fasenya mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Ini merupakan sub elemennya. Kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, itu masuk kepada ini tadi ya Bu ya. Yang kedua apa Bu? Kebinekaan global. Jadi di saat anak bisa mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia, itu adalah kebinekaan global. Ini yang harus kita anak-anak kita miliki untuk menjadi anak yang cinta dengan negaranya, yang paham dengan kebinekaan, yang cinta dan tujuan, yang mencapai tujuan dari negara kita, anak-anak yang punya dimensi. Sehingga proyek yang kita buat itu harus mencakup kepada dimensi yang ini. Ya, di sini juga ada akhlak beragama, apa sub elemennya. Nah, di saat di sini Bu, komunikasi dan interaksi antar budaya, berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Itu adalah sub elemennya. Jadi sebenarnya tak sulit, ini kan bisa Ibu gunakan, bukan ujian Ibu kan? Ibu bisa pegang panduannya, saat Ibu buat, pegang panduannya. Kalau ujian nanti tak sanggup kita semua kan Bu. Jadi ada kolaboratif, selanjutnya ada elemen dimensi mandiri. Kalau dimensi mandiri itu sub elemennya mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Ibu nanti tinggal absen kapan absen ya. Itu merupakan sub elemen dari dimensi mandiri. Di sini ada Ibu dimensi bernalar kritis. Di mana anak itu mampu mengajukan pertanyaan ya. Rasa ingin tahu anak itu bisa capai ya, adanya rasa percaya diri, adanya rasa ingin tahu itu anak itu bernalar kritis. Yang selanjutnya Bu ada dimensi kreatif. Nah, kalau kreatif ini yang adanya elemen itu menghasilkan gagasan yang orisinal, di mana tadi anak seperti yang kapal saya ceritakan, modul kapal tadi Bu, ke proyek kapal yang akhirnya nanti ada dimensi kreatif di mana si anak bisa menciptakan kapal ya dari karton bekas, tapi dia tahu kenapa air coba dijawab mengapa air tidak masuk ke dalam kapal. Coba Bu, kenapa Bu? Kenapa kapal itu tidak tenggelam? Kenapa Bu? Kenapa ada apa di kapal? Kenapa kapal itu bisa nggak tenggelam? Itu pasti berpikirkan anak itu rasa ingin tahu. Dan anak nantinya bisa menciptakan kapal yang memang nggak bisa nggak masuk air gitu. Karena dia ada ruang-ruangnya, ya, ada ruang-ruangnya. Jadi makanya tadi gurunya harus lebih pintar pada anaknya. Caranya, kok bisa kapal nggak tenggelam? Nanti gurunya. Ya. Jadi di saat anak mampu menghasilkan ide untuk membuat kapal, itu berarti kita sudah mengembangkan dimensi kreatif. Jadi waktu Ibu merancang pembelajaran modul ajar untuk P5, jadi Ibu lihat 6 dimensi. Dan berlaku apa aja Bu? Apa aja Bu 6 dimensi Bu? Beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa kepada Allah ini. Terus kebinekaan global. Ya. Kalau yang 3 tadi kan udah hafal kita kan. Nah, ini untuk modul apa Bu? Beriman, bertakwa. Selanjutnya kebinekaan global. Oke. Mandiri, oke. Ini yang Ibu lihat saat Ibu merancang modul ajar P5. Ya, nanti kalau kita lihat modulnya. Jauh-jauh punya ya. Gimana Bu? Kita selesaikan atau? Dapat belum ya?
ulang sampai Ya, kali jadi ini. gimana, Bu? Pegang aja. Ya, jadi prinsip-prinsip dari proyek ini harus tiga ya. Harus menyeluruh ya, kontekstual, berpusat pada anak dan eksploratif. Nah, jadi di sini Bu, misalnya Ibu ambil tema tentang aku sayang bumi. Jadi tema-temanya udah ada Bu. Tinggal kita menyesuaikan dengan kearifan lokal kita. Tema besarnya udah ada, makanya tadi ada panduan khusus kan tentang proyek yang nanti Ibu download di website Kemendikbudristek. Itu sudah ada di tema besar. Contohnya Bu, aku sayang bumi, di mana relevansi dari proyek ini ada dan belajar untuk merawat ciptaan Tuhan, berkreasi menggunakan bahan-bahan yang tidak saya ceritakan tadi kan, yang bagaimana anak itu kita ajak dulu untuk lihat video tentang sampah, apa efek yang terjadi apabila sampah itu dibiarkan, apabila sampah sembarangan. Nah, itu kan bisa jadi proyek sampai nantinya anak bisa membuat bank sampah. Bank sampah itu kan kumpulan sampah yang biasa orang ambil aqua, dikumpul sama aqua ya, akhirnya nanti bisa dijual. Anak justru bisa tahu proses itu ya. Jadi di sini Bu, ya, jadi di sini ada contoh-contohnya. Selanjutnya aku cerita Indonesia. Mungkin apa kearifan lokal kita yang bisa kita ambil untuk kegiatan ini, Bu. Misalnya mungkin mau membuat payung Aceh. Bisa, Bu? Nah, misalnya di sini kegiatannya aku cinta Indonesia. Ini tema ini sesuai dengan kearifan lokal kita. Berarti apa yang ada di sekitar kita. Ada kan payung untuk bawa darah baru, itu baru. Mengajak anak buat itu bisa nggak? Bisa. Kalau nggak menjahit, bisa menempel. Itu bisa jadi sebuah proyek. Tapi awalnya itu ada tahapan-tahapannya. Bagaimana kita mengenalkan ada kita kenapa harus pakai payung itu, cara buatnya, penggunaannya, gitu ya. Jadi harus ada relevansi untuk proyeknya. Jadi sebenarnya sangat banyak yang bisa kita kembangkan dari kearifan lokal yang ada. Itu aku cinta Indonesia itu baru buat payung Aceh aja. Belum lagi kita bisa buat timpan dan lainnya. Bisa ya Bu ya? Bebas. Atau nanti mau buat apalah batik khas Nagar Raya, mungkin ada ciplakan dan lainnya, itu bisa ya. Selanjutnya asalkan boleh. Selanjutnya kita semua bersaudara. Nah, ini kira-kira kegiatannya apa? Misalnya di sini membuat foto anak dan keluarga di kelas. Setiap anak mengumpulkan foto keluarga, menceritakan tentang keluarga. Selanjutnya membuat bingkai foto misalnya. Itu bisa jadi proyek, ya. Sedikit lagi Bu ya, besok kita bisa langsung masuk ke contoh, ya. Ada namanya contoh alur perencanaan proyek. Di sini yang pertama harus ada tim fasilitator tentang proyek. Jadi siapa aja guru yang terlibat. Jadi guru itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan si proyek ini. Selanjutnya Bu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi seperti tadi buat payung. Kalau kita nggak memungkinkan untuk anak menjahit payet-payet kan kayaknya ribet ya kalau anak-anak mau kita ajarkan gimana kita nempel. Polanya seperti apa kita minta anak yang gambar. Setelah gambar kita ambil mani-mani itu kita ajak anak menempel, ya kan Bu? Tadi nggak bisa. Jadi kita juga harus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kita. Yang berikutnya merancang dimensi tema dan alokasi waktu. Kira-kira kalau buat payung tadi siap berapa lama Bu? Siap berapa lama dalam pembuatan payung tadi? Katakanlah 3 minggu ya. Misalnya 3 minggu jadi harus ada alokasi waktunya. Selanjutnya menyusun modul proyek. Nah, ini yang akan kita bahas besok. Ibu-ibu boleh nih dari sekarang kita kalau lagi break coba lihat modulnya. Ini besok langsung kita masuk ke contoh, ya. Karena waktu kita nggak banyak. Selanjutnya Bu, pada modul proyek tadi kita bisa menentukan elemen tadi ya. Tadi kan ada dimensi. Setelah dimensi ada elemen. Setelah elemen ada sub elemen. Jadi kita harus tentukan dulu sesuai dengan topik yang kita ambil tadi, ya. Selanjutnya kita mengembangkan aktivitas dan asesmen project.
apa aja Bu? Yang harus ada di RPP apa aja Bu? Tujuan, langkah-langkah, asesmen. Kalau di modul ajar atau di modul proyek kita harus ada informasi utama. Jadi deskripsi singkat proyek kita itu apa? Relevansi proyek kita apa? Misalnya buat payung tadi. Membuat payung Aceh adalah apa gitu. Atau tunang layang tadi yang kita bahas ya Bu ya. Tunang layang kenapa harus awalnya itu ada istilah tunang layang yang berasal dari bahasa Aceh. Bahasa Acehnya apa gitu. Layang itu adalah kegiatan menerbangkan layang-layang bersama misalnya. Itu kan relevansi. Artinya deskripsi singkat di sebuah proyek. Jadi yang pertama itu harus ada deskripsi singkat proyek kita. Jadi yang kita maksud dari proyek kita apa. Selanjutnya ada dimensi atau sub elemen yang kita ambil. Tadi ya Bu ya, yang ada gotong royong, kreatif, kan ada sub elemennya lagi ya. Itu apa yang kita ambil. Selanjutnya cara penggunaan perangkat ajar ya, relevansi proyek. Selanjutnya asesmen yang kita gunakan nanti seperti apa. Persiapannya apa, langkah-langkah pelaksanaan, kegiatan pengayaan, dan tips untuk berpaut. Gitu ya. Jadi ini yang harus ada pada sebuah modul project. Nah, jadi ini nanti yang belum siap boleh disiapkan ya Bu ya. Nantinya kita akan menyusun sebuah modul project. Jadi besok diusahakan Bu pagi jam 8 dan pukul semua kita ya, biar bisa ada waktu. Ya, jadi di sini ya Bu ya. Yang pertama alurnya itu adalah kita kan mengenalkan dulu payung dan cinta dulu. Atau kita mengenalkan dulu layang-layang. Apa itu layang-layang? Kita kenalkan dulu. Selanjutnya kontekstual, menggali permasalahan di lingkungan sekitar. Oh ternyata di lingkungan kita banyak terdapat bambu-bambu yang bisa kita gunakan untuk menjadikan itu media layang yang akan dimainkan oleh anak. Aksinya seperti apa, referensinya, dan tindak lanjut. Ya, jadi yang pertama itu alokasi waktu ya Bu ya. Tujuan P5-nya, selanjutnya temanya, kegiatan yang mendukung kerangka ini. Nah, ini tugas tuh. Nah, sekarang Ibu ada di waktu sedikit lagi 5 menit lagi ini, Ibu diskusi ini. Jadi besok kita tinggal buat tahapan modul ajarnya. Ya Bu, boleh difoto tugasnya Bu. Karena tadi mendong ya, jadi tidak bisa kita perpanjang lagi waktunya. Tugasnya Ibu menentukan alokasi waktu untuk kegiatan proyek. Selanjutnya tetapkan tujuan dari proyek. Ibu pilih tema yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan satuan. Tadi udah banyak ya kita berikan contoh tunang layang, buat berkunjung ke pelabuhan ya, buat kapal. Selanjutnya buat buku cerita. Jadi banyak sebenarnya proyek-proyek yang bisa Ibu kembangkan. Tapi kali ini kelompok itu memilih tema apa? Oke, jadi besok kita tinggal rancang Bu. Ya. Setelah Ibu buat tujuan, nanti Ibu buat asesmennya juga sedikit ya. Ya, bisa dipahami ya Bu ya. Jadi hari ini tugas Ibu untuk menentukan tema dari modul ajar yang akan Ibu buat. Selanjutnya asesmennya juga seperti apa? Ya Bu ya, silakan didiskusikan nanti. Modul ajar itu Jadi kalau Ibu lihat sedikit ya Bu ya, ini contoh dari modul ajar. Ibu, karena nanti Ibu ada tugas, Ibu boleh lihat sedikit tentang ini contoh dari modul ajar ya Bu ya. Nah di sini Aku Cinta Indonesia, topiknya buku cerita tadi ya, buku cerita Kunyatin. Estimasi waktunya, tadi kan ada ditanya ya alokasi waktunya ya. Selanjutnya
project. Putus ya udah. Oke, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menentukan topiknya Ibu ya. Terserah bebas Ibu membuat topik apa. Selanjutnya Ibu buat relevansi dari proyek. Ya, jadi Ibu buat relevansi dari proyeknya. Selanjutnya tujuannya apa? Sudah? Jadi besok dibawa Ibu ya sampai tujuan dan dimensi. Tanya Bu, coba deh. Yang depan. Kelompok 3? Tiga, kelompok 3? Berapa? Yang lain banyak budaya banyak. Apa ya? Pasang pimpinan banyak. Buat baju adat dari apa namanya? Kita tahu lepek kan, lepek. Ya udah, boleh juga. Timpannya. Ibu yang lain buat baju adat itu juga bisa ya. Boleh. Lain apa kira-kira Bu? Kan banyak Bu, tidak hanya cinta Indonesia, tetapi ada dengan keberagaman Bu. budaya. Untuk anak-anak juga ya, praktek anak-anak. Iya. Bikin kupiah ketuk Bu. Ibu coba lihat kira-kira gitu. Jangan gampang-gampang. Ah, dari daun boleh juga. Atau kertas koran. Nggak susah. Yang sering, iya ya. Ya, anak-anak berat Bu, pokoknya bulat lagi nyo. Nah, Bu di ijanya nih kan. Kupiah ketuk. Ibu pelajari lagi ya. Tapi temanya coba disepakati bersama hari sekarang. Iya, bayar barang, menyuapainya bayar barang. Udah, kelompok 1 lampu, kelompok 1 buatnya apa? Tablo manis, tempengan tembak. Payung, kan gacok payung kan itu juga kan. Cuci payung. Gacok payung kan itu juga kan. Bisa Bu, kalau lokasi. Berarti kan Ibu mulai dari telurnya, memberi pemahaman tentang lokasi. Oke, kelompok 1 apa Bu? Temanya membuat telur asin. Kelompok 2 dan sesuti, akhir dari sesutinya apa Bu? Nggak ada masak ada apa ya? Kopi. Asam. Pakai sesuti ya. Asam apa? Kelompok 3. Oke, baru saleh. Nggak harus makanan Ibu, ya? Nggak harus makanan, karena gabungan budaya juga bisa kita ya, nggak harus makanan semua. Nah, kopi yang mengetok, lain banyak yang bisa dibuat Ibu ya. Seperti di sini Bu, aku cinta sayang bumi ya. Aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara. Kira-kira apa? Yang terkait dengan kebinekaan apa yang bisa kita buat? Saya imajinasi dan kreativitas. Buku B. Yang lain, selain makanan apa? Kelompok 1. Ibu kelompok 4. Kopiah. Kopi yang mengetuk. Kan termasuk Iya, kebinekaan. Barang kelompok ya, yang Jepara. Ibu kelompok 5 apa Bu? Ibu kelompok 5 mana sih? Ibu kelompok 5 buat apa proyeknya? Harus ada barang. Apa Bu proyeknya? Pisang saleh dari kelompok 3. Buat kue kara, ada betul-betul ya sana ya. Kue kara Bu. Kelompok 6 buat proyek apa? Kira-kira Bu. Tanya tentang ini, itu mesti sosok ibu yang aku tembak dari Ibu di kelompok 6 buat apa?
warna Yang lain yang selain makanan, kalau terkait kebinekaan global, terkait bagaimana kita bersaudara dengan dengan yang agamanya beda. Ya, coba Bu, selain makanan, kalian ada kelompok bentuk, misalnya apa proyek yang kira-kira bisa meningkatkan produktivitas. Oke, apa jadi? Oh ya, oke. Teman-teman, kelompok 6 akan membuat proyek tentang ceradi dalam. Saya searching ya. Kenapa ceradi dalam? Ya. Nah, berarti kan itu. Jadi teman-teman yang ibu-ibu buat adalah kearifan lokal yang ada di sekitar ibu. Itu jadi jangan yang dibahas yang ada di ruang ibu. Jadi alangkah lebih banyak proyeknya itu yang memang kearifan lokal. Apalagi Bu? Nggak boleh dipikirkan lagi nanti di rumah ya. Yang jelas besok pagi yang saya tagih adalah temanya apa, ya, relevansi proyeknya apa. Yang ketiga adalah tujuan dari tujuan dari proyeknya apa. Yang keempat adalah dimensi yang diambil apa. Ya Bu ya, siapa yang dapat tugasnya ya dalam satu tema tadi. Ya, yang nggak bisa nggak bawa kenapa? Kosong-kosong lagi ya Pak ya. Nah, kan? Bahannya masa nggak usah. Kita kan baru terancam proyeknya, bukan main-main ya. Terancam proyek, jangan nanti bawa proses ke sini ya. Jadi tugasnya tadi Bu menentukan tema. Ibu mau menggunakan. Nah, yang pertama tugas ibu adalah di kelompok di sebelum pulang diskusi dulu temanya apa. Selanjutnya alokasi temanya berapa lama. Kan? Selanjutnya relevansi proyeknya apa. Deskripsi singkat tentang proyek yang ibu buat. Misalnya tadi apa Bu namanya Bu? Misalnya ceradi dalam itu apa? Oh itu bahasa Aceh. Maknanya apa? Dipergunakan kapan? Ada deskripsi singkatnya. Sudah. Selanjutnya ibu pilih tujuan dari pembuatan proyek ini apa. Mungkin meningkatkan kreativitas anak mau apa gitu ya. Itu tujuan proyek. Selain tujuan proyek, ibu-ibu harus menyusun dimensi yang ibu-ibu pilih. Tadi ada 6 kan dimensinya, yang mana ibu pilih yang sesuai dengan tema proyek. Paham ya Bu? Paham ya? Ini masih ada 5 menit lagi ibu diskusi sekarang. Banyak. Ya? Yang betul. Bineka Tunggal Ika. Buta PPKA. Yang akan ada di sana. Jadi buatlah proyek-proyek yang ada di sekitar anak dan bisa menjadi sumber belajar. Oh tebu negara Bu. Simpan ya. Ini Aceh Tenggara kalau nggak salah Bu, kalau tebu jagung Aceh Tenggara ya. Ya, misalnya ceradi tadi biasa bentuknya seperti apa sebenarnya? Mungkin motif air atau apa ya, kita bisa modifikasi. Ya, sesuai dengan 6 dimensi yang tadi. Ya, bagaimana bertemu apalagi ulang. Gotong royong baik Bu. Bernalar kritis, kreatif, mandiri, ya. Itu diingat. Saat ibu membuat modul ajar yang ibu ingat adalah 6 dimensi tadi. Oke ya. Oke.
baiklah Ibu, kita lanjutkan besok ya, jangan bosan-bosan ya. Kita harus tetap belajar. Tadi udah banyak nih ibu-ibu, walaupun yang sudah cerita juga tadi udah nyambung gimana cara ngambil CP-nya ya Bu ya. Nanti kalau ibu sendiri belum bisa menjelaskan, ajak teman lain untuk gabung di gugus itu ya, atau menjadi narasumber untuk yang udah paham ya Bu ya. Jadi belajar bersama dan diaktifkan komunitas belajarnya ya Bu ya. Oke, baiklah selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Lagi dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai Bang. Oh iya, ya Kak. Bentar lagi selesai kita. Terima kasih ya Bang. Sekarang udah ketemu Mas Lolo. Belum ketemu. Tanya di topik status. Iya, satu. Ada satu. Belum makan sari. Asal jangan mungkin kalau kepala suruh datang lagi. Nanti kami besok. Berbagi praktek. Tepuk tangan. Tergerak, tergerak. 1, 2, 3. Iya Bu. Jadi ya. Yang jadi. Maksudnya semua satu kelompok kan ada tema masing-masing. Oh kami kuliah mau betul. Mandi. Bu, tapi nggak diminta barangnya kan Bu? Nggak, cuma deskripsinya ya kan. Karena tadi kan bikin
Saya kemarin ada juga sama adik saya. Kenapa nih? Anak saya. Malas. Beneran nggak bisa bu. Bisa kan? Bisa. Bisa. Pakai WhatsApp dia bu. Kan pakai buka tes. Oh, Buka tes dibelah. Jadi disusun daunnya, dijahit. oh mungkin ditusuk-tusuk. Nah, dijahit. Mama saya, anak saya. Simpang pet lagi taruh. Lewat sana. Masuk kuliah? Mm-mm. Berarti belum besok ya? Ngerti kan? Belum ya? Dikasih tahu tanggal itu dia nggak baca. Gak usah balap-balap. Kok udah keluar aja bu? Sudah pegel sekali. Ibu naik Honda ya? Oh naik mobil sama ibu? Kalau kamu balik mana? 300.000. Oh nambah 300 lagi. Ayo besok. Papa aja. Makasih banyak loh bu ilmunya. Iya iya bu. Iya. Iya iya bu. Kok ke sana? Iya bu. Itu orangnya. Bu, kamu awal bu bu. Iya. Iya, salim lah bu. Oke bu. Iya. Bu duluan ya bu. Iya bu. Itu depan aja. Depan. Mana orangnya?